Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar daringnya meskipun kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, abang dan kakak gimana puasanya? Lancar-lancar saja kan? Miss Azizah doakan abang dan kakak kuat ya untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini sampai menjelang beduk di sore hari. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 7 kita, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menceritakan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi dengan memperhatikan lafal dan intonasi dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat berkreasi dengan menggabungkan teknik potong, lipat, dan sambung dalam suatu karya keterampilan dengan rapi. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat menemukan cara menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Oke abang dan kakak, kita masuk pembelajaran kita tentang alat transportasi darat, laut, dan juga udara. Nah, di sini ada teks, Miss akan membacakan teksnya. Abang dan kakak diharapkan perhatikan dan disimak ya. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Nah, perhatikan ya bahwasanya alat transportasi darat itu berarti berjalan di jalan raya dan juga di rel. Nah, mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Motor di sini maksudnya kereta ya. Nah, kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kereta ini adalah kereta api. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan juga jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya adalah perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau juga kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara nih. Ya, abang dan kakak, penjelasannya di sini adalah ya dari teks ini bahwasanya alat transportasi itu ada yang berjalan di darat, contohnya itu adalah mobil, motor, dan juga kereta api. Nah, untuk orang yang berada di perairan ya, mereka harus menyeberang sungai menggunakan perahu atau feri dan juga kapal. Nah, yang paling cepat adalah alat transportasi udara ya yang menggunakan pesawat terbang. Nah, abang dan kakak, di sini juga ada alat transportasi khusus. Nah, apakah itu, Miss? Mari sama-sama kita baca ya. Transportasi khusus adalah alat transportasi untuk tujuan khusus yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Nah, sama ya, truk ini adalah alat transportasi khusus ya yang mampu mengangkat barang. Mobil juga bisa, kereta api juga bisa, dan pesawat juga bisa mengangkut barang. Nah, ada lagi alat transportasi khusus yang lain. Contohnya adalah mobil ambulans. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi dengan sirene. Sirene akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberi tahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Nah, ada dua tadi ya.
yang mengangkut barang dengan mobil ambulans yang mengangkut orang sakit. Nah, alat transportasi khusus yang ketiga adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi dengan sirene. Kita harus memberi jalan ya kepada mobil ambulan dan juga mobil pemadam kebakaran yang mau lewat. Nah, masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Ya, kepada Allah juga ya Abang dan Kakak. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Nah, di sini kita lanjut ya belajar ya. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Sehari-hari ya kita banyak menggunakan mobil dan juga sepeda motor. Apakah kamu suka naik mobil? Nah, maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Setiap hari kita melihat mobil, setiap hari kamu juga pakai mobil. Nah, di sini ada alat-alat ya dan bahan untuk membuat mobil dengan menggunakan kardus bekas ya. Di sini Abang dan Kakak yang dibutuhkan adalah pisau, gunting selotip, lem, kardus bekas ya, atau kotak sepatu. Lalu yang dibutuhkan lagi adalah 1 lembar kertas putih polos, penggaris dan juga spidol. Dan yang terakhir adalah lem. Nah, Abang dan Kakak di sini adalah langkah-langkah pembuatannya. Abang dan Kakak boleh lihat, yang pertama harus menyiapkan peralatan ya. Yang kedua selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat ini ya. Nah, lalu yang ketiga buat pola pintu pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Nah, lanjutnya adalah Abang dan Kakak bisa baca ya sendiri bagaimana langkah-langkahnya sampai dia menjadi mobil. Ada 7 langkah dalam pembuatan mobil dari kardus atau kotak sepatu tersebut. Oke, nah Abang dan Kakak kita akan lanjut ya. Di sini kita akan belajar tentang menghitung keliling bangun datar. Nah, jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, ya, mobil yang tadi, ya, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Nah, di sini Abang dan Kakak bisa lihat ada contoh persegi panjang, yang mana panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Miss di sini cuma sisi ini dan sisi ini saja Miss yang dikasih angka. Nah, Abang dan Kakak kalau di sininya 20 cm berarti yang bawah juga sama. Begitu juga samping sisi yang ini ya Abang dan Kakak. Berarti ini juga 20 dan ini 10. Iya, 10 seperti itu. Nah, berarti yang harus kita isi di sini adalah ya 20 ditambah 20 ditambah 10 dan ditambah 10. Berarti ada berapa? 20 tambah 20. Jelek sekali ya tulisan Miss, maaf ya Nak ya. 20 ditambah 20. 20 ditambah 20 sama dengan 40. Maka 40 ditambah 10 50. 50 ditambah 10 6. Maka hasilnya adalah 60 cm ya. Nah, di sini ada contoh kedua nih. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang, sama kayak ini ya, persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Nah, sama penyelesaiannya seperti contoh di atas. Maka ya panjangnya 25 karena dia ada 4 sisi yang mana panjangnya sama-sama 25, berarti kita tambah sisi lagi ya kan, yang atasnya tadi 25, maka seperti inilah, ini 25 juga ya kan Abang dan Kakak. Lalu berapa lebarnya tadi? 20 ditambah 20 ditambah 20, berarti kira-kira berapa ya keliling televisi di pesawat ini? 25 tambah 25 hasilnya 50. 50 tambah 20 70. 70 tambah 20 benar 90
Iya, berarti ini jawabannya 90 cm. Nah, kalau yang ketiga Miss, yang ketiga ini ada gambar bangun datar persegi 6. Nah, contohnya adalah setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangun datar tersebut? Nah, sama ya, semua sisinya ini sama ya Abang dan Kakak, 8 cm. Berarti 8 ditambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Singkatnya adalah 8 ya, dikali biar cepet. Dikali berapa? Dikali iya benar. Berapa ya 8 dikali 6? Nah, 8 kali 6 sama dengan 40. Iya, 46. Berarti jawabannya adalah 46 cm. Nah, seperti itu ya Abang dan Kakak. Mudah ya mencari keliling bangun datar ini. Nah, di sini kita lanjut ya. Kita akan belajar tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain. Nah, Abang dan Kakak ya, kita wajib ya menjaga keselamatan diri kita dan juga orang lain. Nah, kita juga tidak boleh ya bermain yang merugikan atau dapat membahayakan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Nah, pemandangan di tepi pantai sangat indah ya, atau pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai, ia bermain bersama pengunjung lainnya. Jadi ini ceritanya Benny dan teman-temannya sedang mengadakan outing ya ke pantai. Nah, Benny dan teman-temannya bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Oke Miss, ralat ya. Benny pergi bersama pamannya. Benny pergi bersama keluarganya ke rumah pamannya. Nah, paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua adalah menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Yang tiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Dan yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Dan yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Nah, Abang dan Kakak, ini adalah ya hal yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang lain ya, apalagi kita bermain di pantai ya. Kita harus berhati-hati ya. Kita harus mengingatkan kepada teman kita juga ya agar tidak berenang terlalu jauh ya, karena semakin jauh itu semakin dalam, bisa jadi kita hanyut atau tenggelam ya kan Abang dan Kakak. Nah, 5 hal tadi Abang dan Kakak harus ingat. Nah, banyak keselamatan bukan hanya di pantai saja, di jalan raya ya, di halaman rumah dan di lain tempat. Nah, hal tersebut harus kita jaga untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang lain ya, karena dalam hadis Rasulullah bahwasanya Rasul bersabda, nah jika kita menjaga orang lain, maka Allah juga akan menjaga kita. Jika kita merugikan orang lain, maka Allah akan membalas dengan kerugian pada diri kita. Nah, seperti itu ya Abang dan Kakak. Oke, nah sudah sampai penghujung pembelajaran. Di sini ada tugas, yang mana tugasnya ada 2 ya. Yang pertama, Abang dan Kakak menuliskan 2 alat transportasi yang dulu dan 2 alat transportasi pada zaman sekarang. Nah, yang kedua, tuliskan alasan melakukan tindakan menjaga keselamatan saat bermain air di pantai pada tabel di bawah ini. Nah, di sini kan udah ada nih 2 tindakan menjaga keselamatannya. Maka Abang dan Kakak hanya menjawab alasannya saja. Alasan dari 2 pertanyaan, misalnya mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya apa kita harus mengingatkan teman tersebut? Nah, jadi nomor 2 ini jawabannya ini ya soalnya Abang dan Kakak. Oke. Nah,
Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.